Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok pedagang kaya raya dan dermawan yang tak pernah lelah untuk bersedekah pada yang membutuhkan. Abdurrahman bin Auf juga menjadi orang ke-8 yang resmi memeluk agama Islam. Dengan bantuan Abu Bakar As-Siddiq, ia pun diislamkan setelah Abu Bakar. Selain itu, ia termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin kepastiannya untuk masuk surga. Hal ini dijelaskan ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari negeri Syam. Rasulullah berdoa untuknya agar Abdurrahman dimasukkan ke surga. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah berkata, kirimkanlah salamku kepada Abdurrahman bin Auf dan sampaikan kabar gembira bahwa ia masuk surga." Berikut kisah singkat mengenai hidup seorang Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang kaya raya, tapi berharap miskin. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe di channel kami, agar kami lebih semangat lagi merangkum dan berbagi info yang unik, bermanfaat, dan menarik untuk kalian semua. Abdurrahman bin Auf lahir di Makkah 10 tahun setelah tahun gajah, yang artinya ia lebih muda dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah Auf bin Abdul Auf bin Abdu bin Al-Haris Az-Zuhri, sedangkan ibunya bernama As-Shifa binti Auf Az-Zuhriyah. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kisah salah satu sahabat Rasulullah ini berawal dari sedekah rutin yang dilakukannya, mengarah pada limpahan kekayaan yang tak terhitung. Sahabat Nabi satu ini sangatlah berbakat dalam berdagang. Hasil dari kegiatan berdagangnya itu, ia dapat memiliki kekayaannya yang begitu melimpah. Hingga ia wafat, kekayaan tersebut ditotalkan berjumlah 3,2 juta dinar atau sekitar 6 triliun rupiah. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mencatat, kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf meliputi 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing di Baqi. Dia membebaskan beberapa budaknya. Kemudian setelah itu, meninggalkan harta yang banyak, termasuk emas yang dipotong dengan kapak, sehingga melukai tangan para pria. Dia meninggalkan 1000 unta, 100 kuda, dan 3000 domba yang merumput di Baqi. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Abdurrahman bin Auf selalu berperan dalam peristiwa-peristiwa besar, seperti Perang Badar, Uhud, serta Tabuk. Ia membantu jalannya perang tersebut dengan melibatkan kekayaan yang dimilikinya. Tanpa ragu, ia menyumbangkan bantuan logistik hingga hewan kepada Nabi dan kaum muslimin yang sedang berjuang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat Rasulullah yang dikenal terkaya, baik secara materi dan juga hati. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas. Dalam kesehariannya, ia berkegiatan sebagai pedagang yang sukses. Hasil dagangannya berlimpah membuat Abdurrahman bin Auf dapat mengumpulkan harta kekayaannya. Meskipun begitu, dengan jumlah kekayaannya yang melimpah dan hidup yang serba berkecukupan, dia justru sedih dan menangis sebab ia merasa khawatir bahwa kekayaannya itu akan menjadikannya penghuni surga terakhir. Oleh karenanya, ia berharap ingin hidup sebagai orang miskin. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin, sehingga dapat memasuki surga lebih awal. Tuturnya di lain hari, ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana Abdurrahman bersedekah dengan membeli kurma busuk, berharap ingin segera menjadi orang miskin. Kisah ini terjadi semasa Abdurrahman datang ke Madinah. Saat itu terjadi perang Tabuk, segala kebutuhan pangan berada dalam jumlah yang menyulitkan penduduk di sekitar. Sehingga Rasulullah SAW pun berseru untuk berinfak bagi siapapun yang berkecukupan, untuk membantu sesama muslim yang kesulitan. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf tanpa rasa ragu dan pikir panjang, langsung memberikan infak sebesar 4.000 dinar yang setara dengan 1,7 kg emas sebagai bantuan logistik perang Tabuk, yang kemudian Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkati apa yang telah engkau tinggalkan dan apa yang engkau sumbangkan." Tak sampai di situ, setelah perang Tabuk,
banyak kurma di Madinah yang menjadi busuk dikarenakan ditinggal perang oleh para sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf menjual semua hartanya untuk membeli semua kurma busuk para sahabat dengan harga yang sama dengan kurma yang bagus. Para pedagang kurma tersebut pun bersorak gembira karena dagangannya tetap terjual. Begitupun dengan Abdurrahman bin Auf yang senang karena hartanya semakin berkurang dan harapan jatuh miskinnya kembali hadir. Namun, tak lama kemudian, datanglah seorang utusan dari Yaman. Orang itu mencari kurma busuk untuk diolah sebagai obat penyakit menular di negerinya, sehingga ia memborong kurma busuk milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Segala sedekah yang ia lakukan selama ini, selain untuk amalan, juga sebagai upaya agar jatuh miskin, seperti bagaimana Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan seluruh hartanya pada zaman Nabi. Setelah itu, ia kembali bersedekah sebanyak 40.000 dinar yang merupakan hasil dari kegiatan berdagangnya. Segala jumlah harta kekayaan yang dimilikinya tidak membuatnya menjadi orang yang tamak dalam berdagang. Saat berdagang, Abdurrahman bin Auf selalu menghindari penjualan dan pembelian barang-barang haram. Ia juga tidak menikmati keuntungan hasil berdagangnya untuk seorang diri, melainkan untuk keluarga serta sesama muslim yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan penduduk Madinah waktu itu, ia dianggap sebagai sosok yang begitu dermawan. Usaha kebaikan yang diperbuatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya dalam bersedekah, membuatnya begitu disanjung oleh banyak orang. Kebaikan sedekah Abdurrahman bin Auf tidaklah sekadar dilakukan semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Sepeninggal Nabi, dialah yang menjadi penanggung biaya dari segala kebutuhan para istri Rasulullah. Apapun yang dibutuhkan mereka, maka Abdurrahman bin Auf akan selalu sedia membantunya. Suatu waktu, Abdurrahman bin Auf menjual tanahnya dengan harga 40.000 dinar. Kemudian, ia segera membagikan uang hasil penjualannya itu kepada fakir miskin dan penduduk Bani Zuhrah, desa dari ibu Rasulullah. Bahkan, masing-masing istri Rasulullah pun juga mendapat bagian dari uang tersebut. Jumlah kekayaan Abdurrahman bin Auf memang begitu melimpah. Bisnis ternak dan tani yang selalu sukses dan subur. Sedekah yang selalu diberikannya tidaklah membuat kekayaan tersebut berkurang bahkan menyurut. Justru ia semakin mendapatkan kekayaan yang semakin meningkat. Bahkan di akhir hayatnya, ia sempat berpesan untuk menyedekahkan hartanya sejumlah 5.000 dinar untuk diberikan pada hal-hal yang memperjuangkan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya pun juga takjub, hingga ia pun bertanya pada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman bin Auf, mengapa engkau infakkan seluruh hartamu? Lalu apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan keluargaku yang jauh lebih berharga dari semua harta itu ya Rasulullah, yaitu Allah dan Rasulnya." Walau alam bisawab, sahabat beriman. Demikian ulasan mengenai Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, tapi berharap miskin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.